Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sahdara Ananta dengan NIM A1B1222004. Di sini saya akan memaparkan hasil dari laporan refleksi selama perkuliahan Psikologi Digital Pendidikan dari topik 1 hingga topik 12. Topik 1 yaitu konsep dasar psikologi digital. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Di antaranya yaitu ada pengetahuan, pembawaan, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, perkembangan siswa, faktor yang mempengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, serta aspek praktis pengukuran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pentingnya psikologi dalam pendidikan. Psikologi dapat membantu seorang guru dalam menentukan teknik pembelajaran yang tepat untuk peserta didiknya. Seorang guru diharapkan memiliki keterampilan dan strategi untuk memahami karakteristik peserta didiknya. Selanjutnya yaitu teori dalam psikologi pendidikan. Ada 4 teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori humanisme, yang keempat teori konstruktivisme. Materi selanjutnya yaitu pentingnya psikologi dalam pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran, dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu topik kedua dengan judul pola pengasuhan di era digital. Yang pertama yaitu pengertian dari pola asuh. Pola asuh adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak, yaitu bagaimana orang tua memperlakukan anak, mendidik, membimbing, dan mendisiplinkan serta melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan. Kemudian ada 4 jenis pola asuh orang tua. Yang pertama yaitu otoriter. Otoriter yaitu memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Yang kedua yaitu permisif. Permisif yaitu orang tua tidak menetapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Yang ketiga yaitu demokratis. Menghargai kepentingan anak tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Yang terakhir yaitu diabaikan, di mana orang tua mengabaikan keberadaan anak bahkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Selanjutnya yaitu cara mendidik anak dan remaja agar menjadi generasi yang hebat di era digital. Yang pertama yaitu neuroparenting. Neuro adalah saraf, yang mana sistem saraf otak, dan parenting adalah pengasuhan. Maka neuroparenting adalah pengasuhan berbasis cara kerja otak. Yang kedua yaitu literasi. Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Selanjutnya yaitu topik ketiga dengan judul lingkungan dan sumber belajar digital. Materi yang pertama dalam topik ini yaitu lingkungan sebagai sumber belajar digital. Lingkungan sebagai sumber belajar digital mengacu pada semua elemen dan faktor yang ada di sekitar individu dan dapat berkontribusi dalam proses pembelajaran yang melibatkan teknologi digital. Lingkungan ini mencakup berbagai komponen yang berperan dalam mendukung pembelajaran digital, seperti perangkat keras, yaitu komputer, tablet, dan smartphone. Kemudian perangkat lunak, yaitu seperti aplikasi program. Kemudian akses internet dan konten digital. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Di sini jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga lingkungan buatan. Materi selanjutnya yaitu fungsi lingkungan sebagai sumber belajar menurut Slameto. Di sini ada 6 fungsi,
Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pengajaran dengan mempercepat laju belajar. Yang kedua, memungkinkan pengajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah. Yang keempat, lebih memantapkan pengajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan guru dan siswa dengan berbagai media komunikasi. Yang kelima yaitu memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pengajaran yang lebih luas. Topik selanjutnya yaitu topik keempat dengan judul Problematika Psikologi di Era Digital. Apa saja problematika psikologi di era digital? Yang pertama kita akan menjelaskan pengertian problematika psikologi terlebih dahulu. Problematika psikologi di era digital adalah masalah yang terjadi pada kejiwaan seseorang yang timbul karena kecanduan pada teknologi. Di sini ada 5 problematika psikologi di era digital. Yang pertama, antisosial, yaitu sikap atau perilaku seseorang yang secara sadar atau tidak sadar tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma dan nilai sosial dalam masyarakat. Yang kedua yaitu anoreksia dan bulimia nervosa. Anoreksia yaitu gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar. Yang kemudian bulimia nervosa yaitu gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali makanan yang baru saja dimakan. Yang ketiga, megalomania, yaitu gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan kekuasaan. Yang keempat, nomofobia, yaitu suatu kondisi ketakutan yang muncul saat lupa atau tidak membawa ponsel. Yang kelima yaitu gaming dysphoric, yaitu sebuah gangguan dengan ketidakmampuan suatu individu dalam mengontrol penggunaan internet atau video game dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu solusi dalam menghadapi masalah psikologi di era digital. Yang pertama, solusi untuk antisosial. Solusinya yaitu mulai beradaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua, solusi untuk anoreksi dan bulimia nervosa yaitu belajar secara percaya diri dengan apa yang sudah dimiliki. Yang ketiga yaitu solusi untuk megalomania. Solusinya yaitu menerima keadaan dengan apa adanya. Kemudian nomofobia, solusinya yaitu memperbanyak aktivitas tanpa menggunakan gadget. Yang kelima, gaming disorder, solusinya yaitu melakukan aktivitas di luar ruangan. Topik selanjutnya yaitu topik kelima dengan judul dampak psikologis era digital terhadap perilaku mahasiswa. Di sini kita akan menjelaskan definisi era digital terlebih dahulu. Era digital adalah suatu kondisi zaman ataupun kehidupan yang mana seluruh kegiatan yang mendukung kehidupan sudah bisa dipermudah dengan adanya teknologi yang serba canggih. Era digital juga dapat diartikan sebagai istilah yang banyak digunakan sejak kemunculan internet sehingga informasi mudah didapatkan. Kemudian ada dampak positif dan dampak negatif nih dari era digital. Yang pertama kita akan bahas dampak positif terlebih dahulu. Dampak positif era digital terhadap mahasiswa yang pertama, mudah mendapat informasi. Yang kedua, informasi yang dibutuhkan cepat dan mudah diakses untuk mempermudahkan proses pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan teknologi. Yang keempat, yaitu membuat perpustakaan online. Selain dampak positif, ada juga dampak negatif nih dari era digital, yaitu dampak negatif era digital terhadap mahasiswa ada 6. Yang pertama, banyaknya informasi yang menarik di internet sehingga mahasiswa tidak fokus ketika belajar. Yang kedua, mempermudah terjadinya penjiplakan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga, banyaknya aplikasi yang menarik sehingga menumbuhkan rasa malas. Yang keempat, penyalahgunaan pengetahuan bagi mahasiswa untuk melakukan kriminal. Yang kelima, meningkatnya penyebaran pornografi yang dapat merusak moral generasi muda. Yang terakhir nih, yang nomor 6, yaitu pengaruh negatif dari luar negeri dapat masuk dengan mudah ke dalam negeri. Kemudian, upaya yang harus dilakukan pada era digital ada 5. Yang pertama, membatasi penggunaan teknologi digital. Yang kedua,
menghindari multitasking. Yang ketiga, mendiskusikan penggunaan teknologi digital dengan teman dan keluarga. Yang keempat, menggunakan teknologi digital untuk memperbaiki kesehatan mental. Yang kelima, membentuk kebiasaan baik. Selanjutnya yaitu topik ke-6 dengan judul Rupa Pendidikan di Era Digital. Pengertian dari era digital yaitu era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era ini menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peluang belajar digital terhadap keberhasilan dalam pendidikan karakter, yaitu ada 3. Yang pertama, pembelajaran digital dapat mengurangi banyak kendala geografis yang luas. Yang kedua, keberadaan teknologi layar sentuh telah memungkinkan anak-anak yang sangat muda untuk terlibat dalam pengajaran dengan bantuan teknologi. Yang ketiga yaitu kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Selanjutnya yaitu tantangan-tantangan di era digital. Tantangannya adalah menemukan cara untuk mengajari siswa bagaimana menavigasi etika dari era digital yang bergerak cepat secara sadar, proaktif, dan reflektif. Kemudian tantangan yang dipersoalkan. Yang pertama yaitu aspek keseimbangan, yang kedua persoalan keselamatan dan keamanan, yang ketiga aspek perundungan, yang keempat aspek hak cipta dan plagiarisme. Kemudian topik ke-7 dengan judul manajemen pengelolaan kelas. Di sini, pentingnya pengelolaan kelas menurut Cooper dalam Sudarwam Danim sebagai upaya mencapai pembelajaran efektif ada beberapa, yaitu yang pertama, sebagai proses untuk mengendalikan atau mengontrol perilaku siswa di dalam kelas. Yang kedua, upaya menciptakan kebebasan bagi siswa. Yang ketiga, sebagai suatu proses pemodifikasian perilaku siswa. Yang keempat, sebagai proses menciptakan suasana sosio-emosional yang positif di dalam kelas. Yang terakhir yaitu sebagai upaya pemberdayaan dalam sebuah sistem pembelajaran. Kemudian masalah pengelolaan di dalam kelas. Masalah pengelolaan di dalam kelas ini terbagi menjadi 2, yaitu masalah dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, masalah penataan ruang kelas. Saya akan menjelaskan masalah yang pertama terlebih dahulu, yaitu masalah peserta didik. Masalah peserta didik ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengelompokan peserta didik seperti pandai, sedang, dan kurang pandai. Yang kedua yaitu karakteristik individual seperti kemampuan kurang, ketidakpuasan, atau dari latar belakang ekonomi yang rendah. Yang ketiga yaitu kelompok pandai merasa terhalang oleh teman-temannya yang tidak seperti dia. Kemudian masalah yang kedua nih yaitu masalah penataan ruang kelas. Di sini ada terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengaturan tempat duduk yang tidak sesuai. Yang kedua pengaturan cahaya yang mungkin kurang. Yang ketiga penempatan papan tulis dan proyektor yang kurang tepat. Yang keempat yaitu lantai ruangan yang tidak bersih. Selanjutnya, bagaimana penyelesaian masalah pengelolaan kelas ini? Di sini masalah penyelesaian pengelolaan kelas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, identifikasi terlebih dahulu masalah siswa tersebut. Yang kedua, membuat rencana penanggulangan masalah siswa. Yang ketiga, menetapkan waktu pertemuan terhadap siswa bermasalah. Yang keempat, melakukan tindak lanjut perkembangan siswa. Yang selanjutnya yaitu topik ke-8 dengan judul peran motivasi dan konsep diri dalam proses pembelajaran. Pertama, pengertian motivasi belajar. Motivasi itu apa sih? Jadi di sini motivasi dianggap sebagai hal penting yang perlu dimiliki manusia untuk mencapai apa yang diinginkannya, seperti dalam belajar. Belajar adalah perubahan tingkah laku secara relatif, permanen, dan secara potensial terjadi sebagai hasil dari praktik atau penguatan yang dilandasi tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi dan belajar merupakan 2 hal yang saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan.
Karena itu, motivasi belajar perlu diusahakan terutama yang berasal dari dalam diri sendiri dengan cara senantiasa memikirkan masa depan yang penuh tantangan dan harus dihadapi untuk mencapai cita-cita. Kemudian macam-macam motivasi belajar. Di sini terdiri dari dua macam motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirancang dari luar karena setiap diri di individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik ini bisa disebut motivasi dari dalam diri ya. Kemudian motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Nah, motivasi ekstrinsik ini kebalikan dari motivasi intrinsik. Kemudian dampak motivasi terhadap hasil belajar. Siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi motivasinya, semakin tinggi intensitas usaha dan upaya yang dilakukan. Maka semakin tinggi pula hasil belajar yang diperolehnya. Kemudian topik yang ke-9 dengan judul kesulitan belajar. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kesulitan belajar itu. Kesulitan belajar atau learning disability adalah kondisi yang dialami oleh siswa yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu dalam menerima dan menyerap pelajaran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Istilah kesulitan belajar ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu learning disorder atau ketergangguan belajar. Yang kedua learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Yang ketiga learning dysfunction atau ketidakfungsian belajar. Yang keempat underachiever atau pencapaian rendah. Yang kelima slow learner atau lambat belajar. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis kesulitan belajar. Di sini ada 2. Yang pertama kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan. Yang kedua kesulitan belajar yang berhubungan dengan akademik. Faktor penyebab kesulitan belajar ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini terbagi lagi menjadi 5. Yang pertama sikap terhadap belajar. Yang kedua, motivasi belajar. Yang ketiga, konsentrasi belajar. Yang keempat, mengelola bahan belajar. Yang kelima, menyimpan perolehan hasil belajar. Kemudian faktor eksternal. Di sini terbagi menjadi 5 juga. Yang pertama, sarana dan prasarana pembelajaran. Yang kedua, kebijakan sosial. Yang ketiga, guru sebagai pembina siswa belajar. Yang keempat, lingkungan sosial di sekolah. Yang kelima, kurikulum dari sekolah tersebut. Selanjutnya topik 10 dengan judul perbedaan intelijensi gaya belajar dan berpikir peserta didik. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan intelijensi peserta didik di era digital itu apa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelijensi adalah daya reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat baik secara fisik maupun mental terhadap pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta atau kondisi baru. Gaya belajar di era digital. Gaya belajar di era digital itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu audiovisual, yang kedua itu bergantung pada teknologi, yang ketiga itu senang memahami contoh konkret. Materi selanjutnya yaitu berpikir peserta didik di era digital. Bagaimana cara berpikir peserta didik di era digital? Nah, saat ini hampir semua anak sekolah, bahkan juga anak yang belum sekolah, memegang dan mengoperasikan gawai. Kita sama-sama mengetahui bahwa di era digital sekarang, siapapun dapat dengan gampang mempublikasikan informasi apapun. Beragam kanal maupun platform tersedia untuk mengalirkan informasi. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus dibimbing untuk mampu berpikir kritis dan logis dalam menyerap berbagai informasi yang tersedia.
Nah, selanjutnya yaitu topik 11 dengan judul berbagai jenis peserta didik. Materi yang pertama yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau biasa disingkat dengan ABK merupakan anak yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan anak normal lainnya. ABK dapat dimaknai dengan anak-anak yang tergolong cacat atau penyandang ketunaan ataupun juga anak yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. Materi selanjutnya yaitu dua sifat anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer. Yang kedua yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen. Apa saja faktor penyebab anak berkebutuhan khusus? Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar karena ia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak mengalami kesulitan untuk bergerak. Kemudian yaitu faktor eksternal. Di sini faktor eksternal yang mempengaruhi penyebab anak berkebutuhan khusus yaitu sesuatu yang berada di luar diri anak mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar sehingga mereka memiliki kebutuhan layanan khusus dalam pendidikan. Topik terakhir nih yaitu topik ke-12 dengan judul kajian gender dalam kelas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gender. Gender yaitu perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status laki-laki dan perempuan dalam kurung termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan yang bukan berdasarkan perbedaan biologis tetapi atas dasar relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Materi selanjutnya yaitu macam-macam kesetaraan gender dalam kelas. Ini terbagi menjadi 3 yaitu kesetaraan gender dalam kelas, kesetaraan gender dalam kurikulum, kesetaraan gender dalam pencapaian hasil belajar. Saya akan menjelaskan kesetaraan gender dalam kelas terlebih dahulu. Kesetaraan gender dalam kelas yaitu dalam hal kecerdasan. Dalam hal kecerdasan, tidak ada satu penelitian pun yang mengatakan bahwa laki-laki secara biologis lebih cerdas dari perempuan. Tetapi kecerdasan itu lebih dikarenakan faktor pendidikan. Kemudian, pendidikan bagi perempuan semakin penting artinya bila dilihat dari tugas dan fungsinya, baik dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua yaitu kesetaraan gender dalam kurikulum. Di sini terbagi menjadi 4 yaitu contribution approach, yang kedua additive approach, yang ketiga transformational approach, yang keempat social action approach. Kemudian kesetaraan gender dalam pencapaian hasil belajar. Wardani mendapatkan bukti bahwa ada pengaruh langsung gender terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dikarenakan perbedaan struktur otak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Efek yang ditimbulkan dari perbedaan struktur otak tersebut adalah perbedaan pola pikir, sehingga banyak kajian yang menyebutkan bahwa prestasi anak perempuan lebih mempunyai hubungan positif terhadap prestasi belajar dibandingkan dengan anak laki-laki. Baiklah, sekian pemaparan materi laporan hasil refleksi Psikologi Digital Pendidikan dari topik 1 sampai topik 12 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.